Oke, balik lagi bersama gua Rayhan Nugraha. Di sini gue ingin menyampaikan aspirasi atau mengkritik pemerintah tentang korupsi yang berjudulkan pemerintahan lebih kuat daripada kuasa Tuhan. Sama Tuhan aja nggak takut, apalagi sama aturan yang dibuat sama makhluk Tuhan. Mengucapkan janji di bawah kitab suci dan berujung ingkar janji atas apa yang sudah diucapkan pada saat itu. Benar-benar berani sekali itu manusia ya. Itulah kenapa sampai sekarang Indonesia belum bisa menjadi negara yang maju. Ya, karena apa? Ya karena si itu gak takut sama Tuhan. Ya kalian tahulah siapa sih itu. Korupsi sepertinya sudah menjadi hal yang lumrah di negara Indonesia. Banyak kasus korupsi yang membuat kita sebagai warganya sangat muak melihatnya. Kurang apa lagi sih Pak? Rumah udah ada, kendaraan punya, makan tinggal buka kulkas, habis itu langsung masak ke dapur. Tempat tidur udah nyaman, kasurnya empuk, rumahnya nggak bocor, mandi nggak pakai gayung pasti, gaji pokok udah ada. Apalagi sih Pak yang membuat kalian itu kurang? Apa? Rakyatmu banyak yang menderita karena kelakuanmu itu. Banyak masalah yang didapat karena ulahmu. Rakyat kelaparan, hidup susah, makan seadanya. Gaji pokok tidak ada karena banyak yang kehilangan pekerjaannya. Dana yang seharusnya turun dan bisa dimanfaatkan masyarakat malah terhenti di kantong kalian semua itu, wahai para anggota. Untuk kebutuhan kalian semua, untuk kebutuhan kalian, untuk kebutuhan pribadi kalian. Kenapa? Banyak sekali kasus-kasus lain yang membuat warganya menjadi bersuara, mengeluarkan aspirasi kepada pemerintah, malah ditangkepin. Katanya kita sebagai warga negara Indonesia berhak berpendapat dan menyuarakan aspirasi kita apapun itu bentuknya. Kita menyuarakan dengan mural, dengan gambar, dihapus. Kita menyuarakan dengan kritik, pesan-pesan seperti ini nih sekarang ditangkap. Apa? Kenapa? Why? Itu why? Jadi pengen mengkritik pemerintah deh. Tapi setelah mengeluarkan aspirasi dari tadi, jadi keinget deh sama salah satu lagu yang dibawakan oleh Iksan Scooter, yaitu salah satunya itu liriknya seperti ini. Kiri dikira komunis, kanan dicap kapitalis, keras dikatai fasis, tengah tadi nilai tak ideologis. Jenggotan dikatai teroris, bersurban dibilang karab-araban, diam dianggap pasif, lantang katanya subversif. Itu salah satu lirik lagu yang diciptakan oleh Iksan Scooter dan sekaligus dibawakan olehnya. Tapi setelah saya lihat-lihat, masih ada banyak lagi lirik-lirik yang menyinggung masalah pemerintahan, seperti kurusetra sudah digelar, dalangnya akan berkoar, lakon sudah disiapkan, korban-korban pasti dibungkam, maling sendal dibakar, koruptor berkelakar. Mantep banget Bang Iksan Puter ini. Hukum seberat-beratnya para koruptor, parasit yang dibiarkan begitu saja pasti akan tersebar luas kemana-mana. Bunuh para koruptor, sikat habis para koruptor. Hukum tidak boleh kumpul ke atas dan tidak boleh tajam ke bawah. Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara, tetapi setelah zaman ke zaman, waktu ke waktu, perlahan seperti memudar. Sekarang sudah banyak yang lupa dan melupakan Pancasila. Perlahan Pancasila sudah memudar dan mungkin tidak akan menjadi ideologi negara lagi. Banyak para anggota pemerintah yang sudah melupakan pedoman negaranya. Undang-undang sudah dibuat,
Pancasila terpampang di antara presiden dan wakil presiden. Tetapi mengapa masih banyak dari pihak kalian yang masih melanggar peraturan dan pedoman ideologi negara tersebut? Mengapa kalian hanya bisa membuat dan membuat? Mengapa tidak dilaksanakan secara seksama? Katanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Katanya persatuan Indonesia. Tapi kok seakan-akan karena kalian yang membuat dan peraturan yang kalian buat, jadi pemikiran kalian itu kalian yang buat dan masyarakatlah yang harus mematuhi. Kalian tidak. Why? Kenapa? Patut dipertanyakan. KPK adalah badan independen dan sudah semestinya tetap menjadi independen. Tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun, terutama pihak dengan kepentingan pribadi. KPK ini semakin tidak berdaya. Pemerintahan selalu menentang praktik korupsi, namun bukannya melakukan upaya keras membasmi korupsi, pemerintah malah melemahkan badan pemberantas korupsi. Hal ini akan menambah daftar panjang kontradiksi pemerintah dalam mengatur negeri. Korupsi di tanah negeri ibarat warisan haram tanpa surat wasiat, dan korupsi ibarat penyakit kanker ganas. Ia menggerogoti perekonomian sebuah negara secara perlahan, namun pasti banyak faktor yang menyebabkan korupsi, terutama faktor internal dan faktor eksternal. Jadi Indonesia sekarang ini sedang dalam krisis kejujuran, krisis amanah, krisis orang-orang jujur, pemimpin yang adil dan berpihak kepada rakyat. Sulit ditemukan orang-orang yang berpuasa lebih mementingkan kepribadiannya, mementingkan urusan pribadi dan golongannya dibanding mengurus rakyatnya. Inilah cermin kebejatan para penguasa di negeri kita tercinta Indonesia saat ini. Terima kasih. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian para anggota-anggota mendengar suara saya ini. Terima kasih. Merdeka. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa.